Model asal Missouri dan berbasis di New York City, Katie Charter, bekerja paruh waktu sebagai resepsionis restoran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Putus asa untuk memperbarui portofolio modelingnya, dia menjawab iklan yang menawarkan sesi fotografi gratis. Dia kemudian bertemu 3 saudara kandung Bulgaria, fotografer Ivan, Nikki dan Georgi, yang menjadi tergila-gila dengan Katie. Dia meninggalkan pemotretan setelah tidak setuju dengan Ivan tentang foto topless. Di apartemen Katie, Georgi meminta maaf atas Ivan dan memberinya flash drive berisi foto-fotonya. Malam itu, Katie terbangun dan menemukan Georgi merekamnya. Maksud hati ingin ditawarin masuk dan ngobrol lebih lama. Joor berharap Katie merespon sikap sopannya. Karena faktanya Katie sudah terlanjur sakit hati. Melihat kelakuan Joor yang sangat tengil sekali. Pada malam harinya Katie keluar sebentar akan membuang sampah. Dan membiarkan pintu kamarnya terbuka sedikit. Setelah selesai Katie langsung balik ke kamar. Dan memutuskan langsung tidur. Terkejutnya Katie saat melihat Josh sudah ada di kamarnya. Katie yang merasa takut dan terkejut. Menembak Josh memakai tas sergun dan mencoba keluar meminta pertolongan. Naas nasib Katie, Josh berhasil menangkap dan masukkan Katie lagi ke dalam kamarnya. Katie terus berontak, Josh membenturkan kepalanya ke lantai. Yang membuat sedikit kegaduhan dan terdengar oleh Jimmy, yang posisi Jimmy tepat di bawah kamar Katie, dan langsung memeriksanya. Tidak disangka perut Jimmy ditonjos Josh memakai pisau, Josh dan tetap melaksanakan niatnya, sambil dilihat Jimmy yang tengah sekarat. Setelah terlampiaskan, Josh baru sadar, apa yang telah diperbuatnya, dan Josh pun langsung menghubungi keluarganya untuk minta pertolongan. Setibanya di sana kedua saudaranya, tidak nampak terkejut, mungkin dikarenakan Josh sering membuat masalah. Masalahnya, Josh sudah terlanjur menghabisi nyawa si Jimmy dan banyak meninggalkan jejaknya. Membersihkan diri dan memakai pakaian. Namun karena ketika terus berontak dan berteriak minta tolong, Ivan terpaksa harus kembali memberikannya obat penenang. Agar Katie tetap tenang selama setelah mereka bertiga pergi ke atas yaitu dengan cepat memuntahkan obat penenang yang barusan ditelannya sehingga ketika John muncul ia akan menganggap Etis sudah tertidur pula sehingga tepat saat John sudah melepaskan borgolnya. Dan memakai ikannya baju Katie langsung bangun menghantam kepala si Joor dan kabur melalui jendela kecil. Setibanya di tempat umum tak ada satu orang pun yang memperdulikan ketiga gara-gara melihat penampilannya yang seperti wanita mabuk yang baru selesai pesta semalam sampai akhirnya muncul seorang polisi yang menolong Katie dan mengajaknya masuk ke dalam mobil saat Pak Polisi bertanya dari mana Katie berasal. Katie pun menjawab dari kota New York yang alangkah terkejutnya Katie diberitahu bahwa saat ini ia sedang berada di Bulgaria. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam sepanjang ia tidurnya Katie diberi obat penenang oleh Ivan dan saudara-saudaranya, telah membawa Katie ke sini dengan cara diselundupkan. Katie dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan namun Katie menolaknya dan malah ingin pergi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat agar mendapat perlindungan. Tak lama muncullah seorang ibu-ibu setengah baya, yang merupakan pemilik tempat penampungan sekaligus istri dari seorang pejabat yang cukup terpandang di kota ini. Ibu ini menawarkan sebuah bantuan termasuk bersedia membawa Katie menuju kedutaan.
Dalam perjalanan menuju ke sana si ibu terlihat menghubungi pihak kedutaan perihal Katie yang butuh bantuan gimana ibu juga menawarkan mampir dulu ke rumahnya dengan maksud untuk mandi dan ganti pakaian. Setibanya di rumah si ibu meminta Katie untuk turun ke bawah untuk mengganti pakaiannya. Terkejutnya dan kita semua saat melihat ruangan tersebut. Ternyata adalah ruangan bawah tanah tempat Kevin dan saudaranya berada, dan si ibu merupakan orang tuanya Irfan dan kawan-kawan, sekaligus istri dari seorang pejabat paling dihormati di kota ini. Bapak pejabat pun berjalan keluar dengan raut wajah puas dan sangat membuat kita yang menonton menjadi emosi sementara Ivan terlihat menghampiri Katie untuk memeriksa kondisinya, yang karena menampar wajah Ivan satu kali Ivan yang kesal pun menghajar Katie sampai babak belur dan karena dianggap sudah tidak berguna Ivan dan adik-adiknya pun akan melenyapkan untuk selamanya. Mereka pun menggali tanah yang cukup dalam, dikarenakan terdapat gorong-gorong bawah tanah rumah ini sehingga tanpa membuang waktu mereka pun langsung memasukkan ke dalam kotak dan akan menguburnya di tempat ini. Joe sengaja menemukan kalung Katie yang terlepas. Lantas mengembalikannya karena tidak ingin meninggalkan barang bukti, yang sebelum kotaknya ditutup Ivan memberikan kata-kata terakhir bahwa mereka sama sekali tidak pernah menyesali perbuatannya. Dan Katie hanyalah manusia biasa itulah Katie akhirnya ingat Tuhan dan hanya kepadanya lah Katie bisa meminta pertolongan sekilas tanpa mustahil dia bisa selamat dari nasib malam ini, namun Tuhan nampaknya punya rencana lain ketika gorong-gorong tersebut roboh akibat menahan kotaknya sehingga Katie pun terjatuh ke dalam gorong-gorong bawah tanah bersama kotak yang sudah hancur di mana ia mulai berangkat mencari sesuatu untuk menutupi tubuhnya. Yang setelah beberapa saat berlalu Katie akhirnya menemukan sebuah selimut kotor bekas gelandangan, korek api yang masih bisa dinyalakan dan seekor burung yang bisa ia jadikan makanan. Setelah punya sedikit tenaga untuk berjalan kaki ia pun mulai berkeliling mencari jalan keluar. Sampai akhirnya tak sengaja menemukan sebuah pintu yang terhubung langsung dengan sebuah gereja dan mencuri beberapa makanan dari kediaman seorang pendeta setempat. Cari jalan keluar. Sampai akhirnya tak sengaja menemukan sebuah pintu yang terhubung langsung dengan sebuah gereja dan mencuri beberapa makanan dari kediaman seorang pendeta setempat. Malamnya ketika kembali ke kediaman Pak Pendeta untuk mencuri makanan namun kali ini ia berhasil ketahuan Pak Pendeta nampaknya adalah orang baik yang tulus membantu sesama dengan memberikan beberapa keperluan yang ia butuhkan. Saat Pak Pendeta memberikannya Alkitab termasuk sebuah senter untuk membantunya melihat sekeliling, yang setelah berjalan beberapa saat Katie akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan langsung menuju ke kedutaan. Tiba di sana Katie yang awalnya akan meminta bantuan dari kedutaan menjadi berpikir ulang tentang nasib malang yang sudah menimpanya, jikalaupun kecil melaporkan hal ini kepada kedutaan belum tentu mereka akan percaya dengan semua ceritanya, sehingga daripada membiarkan seolah tidak pernah terjadi apa-apa memilih untuk tetap bertahan dan akan membalas perbuatan mereka semua terhadap dirinya. Akhirnya Katie pergi ke gereja untuk mendapatkan petunjuk tentang keputusan yang akan diambilnya, tepat saat pendeta ada di sana dan sudah tahu jika Katie telah mengalami hal yang buruk di mana saat itu sudah pergi Pak Pendeta tak sengaja menemukan Alkitab yang baru dibaca yang isinya adalah tentang artinya pembalasan. Katie berjalan melalui lubang bawah tanah mereka masuk ke dalam rumah tepat saat si ibu dan anak-anaknya sedang tidak ada, di mana Katie berhasil menemukan laci berisi uang milik si ibu dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai model balas dendam. Tak ingin menggunakan metode balasan yang biasa-biasa saja, Katie pun mulai mengamati kebiasaan yang suka pergi ke klub malam, termasuk membayar seorang pelayan kafe, agar mau memasukkan kalung salib miliknya ke dalam kopi yang diminum oleh si Josh. Cathy sengaja menampakkan dirinya kepada Josh, agar masuk ke dalam jebakan dan ternyata cara itu berhasil membuat Josh mengikuti dalam gorong-gorong, sampai akhirnya disinilah Josh sekarang terikat di gorong-gorong, dengan kondisi setengah bujur. Jangan kira Katie akan menghabisinya dengan cepat. Karena Katie punya cara menarik untuk balas dendam, yaitu membuat beberapa luka sayatan pada tubuh Josh. Katie melumurinya dengan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa dan busuk sehingga akan terjadi infeksi luar biasa.
Katie dengan sengaja kembali menampakkan dirinya yang membuat Nicky ketakutan. Yang dalam kondisi mabuk itulah Nicky pun pergi ke toilet. Tepat saat itu sudah berada di sana, tidak seperti akan menghabis ini dengan cara yang teramat sangat gigih ikan. Dia itu memasukkan kepalanya ke dalam kloset dan mau kehabisan nafas dengan yang bau sangat menyengat. Katie kembali ke gorong-gorong untuk mengecek kondisi Josh. Yang terlihat semakin menyedihkan di mana saat Josh teriak minta tolong, Katie menirukannya persis seperti yang dia lakukan saat masih ditawan. Giliran si bapak pejabat yang kebetulan sedang berdoa di gereja, Katie lagi menampakkan dirinya untuk memancing si pejabat mengikutinya, yang tepat saat ia sudah memakan umpan, Katie langsung menghantamnya dan disinilah bapak pejabat sekarang terikat di atas ranjang besi tanpa kasur persis seperti yang sudah Katie alami. Bapak pejabat pun akan merasakan setruman yang luar biasa, yang tidak hanya akan membuatnya terkejut, tetapi juga akan menimbulkan rasa sakit sampai berharap untuk mati saja. Dua orang sudah KO, ini giliran si ibu yang baru pulang ke rumah dan mendengar suara musik yang berasal dari ruang bawah tanah, dan karena si ibu tidak terlibat secara langsung namun, tetap punya andil besar dalam hal ini. Katie pun memasukkannya ke dalam kotak. Kepalanya dihantam berkali-kali, dan dipaksa untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Tak lama muncullah Ivan, yang baru pulang, menemukan lubang di ruang bawah tanah dan memutuskan turun ke sana, dan ya disinilah sekarang terikat di atas meja besi dengan kantong menyanyi sudah dalam kondisi siap dijepit menggunakan catok ragum, atau alat penjepit besi. Ivan masih bisa tertawa setelah mengetahui bahwa umurnya tidak lama lagi. Namun ketika dimulai memutar catok besinya, disitulah Ivan langsung menggeliat seperti ikan, rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Josh akhirnya maut setelah tubuhnya tak bisa bertahan lagi, sementara si ibu hanya bisa menangis melihat kedua anaknya tiada. Di mana pada saat Ivan berhasil lepas dan mencekiknya, belakang muncullah bapak polisi yang datang sesuai arahan dari si pendeta dan membiarkan si ibu hidup agar bisa merasakan saat yang sama seperti yang ia rasakan. Yang karena balas dendamnya telah tuntas, Katie pergi ke kedutaan untuk pulang kembali ke New York. Dan cerita pun tamat.